derajat ya. Jadi benar ya di sini ya, sekitar 27 derajat. Nah, kita tarik dari 27 derajat itu ke atas berpotongan dengan kurva relatif humidity-nya. Relatif humidity-nya tadi kan 80% ya. Nah, perpotongan antara relatif humidity 80% dengan T dry bulb kalian tarik ke samping ya, seiring dengan garis wet bulb ya, seiring dengan garis wet bulb atau sejajar dengan garis wet bulb, tarik ke sini hingga ke entalpi, maka didapatkanlah nilai entalpinya. Kalau dari sini nilai entalpi yang didapat adalah sekitar 77 kilojoule per kilogram udara kering ya. Sehingga kita bisa menentukan entalpi udara yang keluar itu dengan menggunakan rumus ini tadi ya. H-nya didapatkan dari psychometric charge yaitu 76 kilojoule per kilogram udara kering atau sama dengan 46,3624 BTU per LB udara kering. Kemudian range-nya tadi adalah air panas yang masuk itu 107,6, sedangkan yang keluarannya adalah 89,6 atau 18 Fahrenheit itu untuk range-nya. L per G rasionya tadi adalah 1,4928. Jadi data-datanya sudah didapatkan semua, maka diperoleh nilai HY2-nya adalah 120 kilojoule per kilogram. Nah, itu salah satu contoh dalam perhitungan nilai entalpi dari udara keluaran cooling tower ya. Kemudian selanjutnya adalah neraca energi segmen. Ya, di sini tadi seperti yang sebelumnya bahwa udara masuk itu dari bawah, sedangkan air panas masuk dari atas gitu ya. Nah, ini di kotakan ini adalah anggaplah ketinggian packing atau ketinggian bahan pengisi dari cooling tower atau ketinggian cooling towernya ya. Nah, akibat adanya kontak di sini, misal yang kita lihat yang gasnya ya. Jadi awalnya adalah G atau laju alir udara, kemudian dia juga memiliki Y, humidity gitu ya, humidity pada kondisi awal. Kemudian dia juga memiliki suhu ya, T, Tg ini adalah suhu awal gasnya. Sedangkan HY itu adalah entalpi udara yang masuk ya. G ada G, Y, Tg dan HY. Udara ini nanti akan dilewatkan ke dalam cooling tower gitu kan ya, sehingga dia akan berkontak dengan air yang mana kontaknya itu setinggi DZ. DZ ini adalah segmen luas permukaan perpindahan panasnya gitu ya, DZ, sehingga nanti akan terjadi perubahan ya, di mana yang berubah adalah di sini Y-nya akan tidak lagi Y ya, tapi Y plus DY. Jadi ada perubahan Y di situ akibat adanya adanya kontak antara udara dengan airnya tadi. Jadi Y ini kan adalah humidity ya. Jadi adanya perubahan humidity di situ. Sehingga nilai akhirnya adalah Y plus DY. Y yang kondisi awal ditambah dengan Y akibat adanya evaporasi dan terserap oleh udara. Selain itu tadi juga temperaturnya juga akan mengalami peningkatan ya. Nah, peningkatannya adalah Tg plus dTg atau delta Tg ya. Begitu juga dengan entalpinya, karena temperaturnya meningkat maka entalpinya juga akan meningkat ya, Hy plus dHy. Nah, ini juga sama dengan yang airnya ya, yang airnya akibat adanya kontak tadi yang awalnya ini akan menjadi seperti ini gitu ya. Ini nanti seperti neraca energi biasa ya, masuk
sama dengan yang keluar. Nah, sehingga nanti dari penurunan persamaannya itu akan menghasilkan persamaan seperti ini. Jadi L CL DTL sama dengan G DHY sama dengan HL ADZ TL min TI. HLA adalah koefisien perpindahan panas fase cair. Kemudian untuk menentukan tinggi cooling towernya atau tinggi packing atau tinggi bahan pengisinya tadi, ini bisa dirumuskan dari ini ya. Ini bisa diturunkan dari persamaan neraca energi segmen tadi. Cuman penurunannya akan sangat panjang. Jadi langsung saja kita pakai ya, hasil akhirnya adalah ini. Z itu sama dengan G per KGA MB kali P. P itu adalah tekanannya, MB adalah berat molekul dari udara, sedangkan KGA adalah koefisien perpindahan panas dari gasnya ya, perpindahan panas dari gasnya. G tadi adalah laju alir udara dikalikan dengan integral ya, integral DHY per DHYI min HY ya. HY adalah entalpi pada saat Y ya, kemudian untuk yang HYI adalah entalpi pada saat kondisi kesetimbangan. Nah, kemudian dari persamaan ini juga, ini bisa diturunkan menjadi persamaan yang ini, yaitu min HLA per KGA MB kali P atau KYA ya, ini ketiga ini bisa disingkat sebagai KYA, sama dengan HYI min HY dibagi dengan TI min TL ya. TL adalah tadi ya suhu masukannya. Kalau TI adalah suhu pada kondisi kesetimbangannya. HYI adalah entalpi pada kondisi kesetimbangannya. Nah, untuk merancang biasanya dalam perancangan cooling tower ini ya tadi ya, kita bisa merancang ketinggian cooling tower itu dengan menggunakan persamaan yang ini ya. Nah, untuk mengetahui nilainya, kita bisa melakukan perhitungan dengan bantuan grafik gitu ya. Jadi dengan metode grafik nanti kita bisa menentukan nilai Z-nya gitu ya. Nah, untuk tahap perancangannya, yang pertama adalah kita terlebih dahulu membuat kurva keseimbangan. Kemudian kurva keseimbangan ini didapatkan dari psikometrik gitu ya, psikometrik chart. Akan dijelaskan lebih jelas di bagian berikutnya. Kemudian buat garis operasi dengan gradien LCL per G atau dari data TH. Jadi kita nanti akan membuat garis operasinya. Garis operasi ini bisa kita dapatkan dari nilai T. T ini adalah suhu air panasnya ya. Jadi suhu airnya, bukan suhu air panas. Suhu airnya. Dan H adalah entalpi dari udaranya. Dan cairan pada puncak dan dasar kolom ya. Jadi T-nya itu adalah T masuk dan T keluar, dan H juga adalah H masuk dan H keluar. Kemudian buat garis hubung dengan gradien ini min HLA per KGA MB kali P. Selanjutnya hitung tinggi kolom. Nah, hitung tinggi kolom tadi kan menggunakan rumus ini ya, Z. Z sama dengan G ini, HTG, dengan yang ini ya, yang suku yang ini atau kita sebutnya NTG gitu ya, biar mempermudah. Nah, untuk yang HTG
kita bisa mendapatkan nilainya ini ya. Dan untuk yang NTG ini dari diferensial gitu ya. Nah, ini nanti kita terlebih dahulu membuat tabel integrasinya untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tadi itu. Yang ini tadi. Kita buat tabel integrasinya. Kemudian menghitung luas di bawah kurva. Jadi nanti kita plotkan antara HY dengan HYI versus antara HY versus HYI min HY. Itu nanti luas di bawah kurvanya akan digunakan sebagai nilai dari nilai dari suku ini ya. Integral antara DHY per HYI min HY itu adalah luas luas dari bagian bawah kurva persamaan tadi itu. Nah, ini untuk grafik rancangan cooling towernya. Jadi tadi ya kita terlebih dahulu harus membuat kurva keseimbangannya. Nah, ini ada kurva keseimbangan, yang ini adalah kurva keseimbangan. Ini kita bisa bikin dengan menggunakan psychometric chart. Di misal di kurva keseimbangan ini yang absisnya itu adalah T ya, temperatur. Yang sumbu Y-nya adalah entalpi ya. Ini entalpi, ini T. Nah, untuk kurva keseimbangan ini kita bisa bikin dengan memplot nilai T wet bulb ya. T wet bulb terhadap entalpinya berapa? T wet bulb terhadap entalpinya. Kemudian setelah itu baru kita membuat garis operasinya. Garis operasi tadi ya, garis operasi ini bisa didapatkan dengan menghubungkan antara temperatur air panas dengan entalpi. Mungkin di sini saja ya. Nah, ini ya. Jadi untuk operating point itu kita bisa mencari titiknya itu dengan menghubungkan antara entalpi udara keluarannya dengan suhu air panasnya ya. Dan juga menghubungkan antara entalpi yang masuk, air udara yang masuk dengan suhu air yang keluar. Kemudian di sini ada garis yang ini, itu bisa kita dapatkan dari ini ya. Jadi slope-nya, nilai slope-nya itu adalah sama dengan min HLA per KYA. KYA itu ya tadi ya, KGA dikali dengan MB dikali dengan P. Oke, mungkin lebih jelasnya kita ikuti saja stepnya di sini. Jadi kurva keseimbangan tadi dibuat dengan menggunakan kurva psikometrik ya. Dianggap untuk yang sumbu X itu adalah T, yang mana T-nya adalah T wet bulb ya, T wet bulb. Kemudian untuk yang bagian Y-nya, sumbu Y-nya itu adalah HY, entalpi dari udara dari masing-masing T yang kita tentukan. Nah, T-nya itu kita ambil nilai T-nya itu adalah 5 derajat lebih kecil dari TL1 sampai 5 derajat lebih besar dari TL2. Jadi kalau suhu air panas yang masuk 20 derajat misalnya gitu ya, maka kurva keseimbangannya kita bikin dari 15 derajat di sini ya. Mulai dari sini kita cari nilai T wet bulb-nya, kemudian dihubungkan dengan delta H-nya berapa titiknya di sini gitu ya. Seterusnya sampai lebih besar 5 derajat dari TL2.
Kemudian setelah kita menentukan kurva keseimbangannya, baru kita menentukan operating line-nya, garis operasinya. Garis operasi itu dibentuk dari ini ya tadi, dibentuk dari dua titik. Titik di sini dan titik yang ini. Titik ini itu merupakan titik yang direpresentasikan dari suhu air dan entalpi udaranya, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kedua titik ini nanti akan digunakan untuk mencari garis operasinya. Ya. Ini garis operasinya. Kemudian dari garis operasi ini nanti akan dihubungkan dengan menggunakan garis kesetimbangan ya, kesetimbangan. Garis kesetimbangan yang ini. Nah, itu kemiringannya adalah min HLA per KYA. Oke, lanjut lagi ke sini ya. Di garis operasi, deklarasi sumbu T sebagai TL ya. Jadi di sini T-nya tadi itu sebagai TL sekarang. TL ya tadi nilai suhu dari airnya. Kalau TL2 berarti air panasnya, kalau TL1 adalah air dinginnya. Kemudian dari kondisi T udara masuk dan delta H udara keluar, maka plot nilai TL1 dan HY1 ya. Jadi TL1 berapa, kemudian HY1-nya berapa. Itu didapatkan titik di sini. Kemudian TL2 berapa, HY2-nya berapa, didapatkan plot titik di sini. Nah, dari situ nanti ditarik garis, maka didapatkanlah garis operasinya, gitu ya. Nah, sehingga nanti kurva keseimbangannya itu akan seperti ini ya. Yang Y ini adalah entalpi tadi. Kalau yang X-nya adalah T. Di situ ada 3 buah kurva. Ini equilibrium line, yang ini operating line, dan ini ada titik keseimbangannya gitu ya. Garis keseimbangannya. Kemudian tadi bahwa slope dari garis ini itu adalah min HLA per KGA MBP ya. Oke. Kemudian untuk yang slope dari operating line selain didapatkan dengan cara yang ini, mengplot antara TL1 HY1 atau plot TL2 dengan HY2, kemudian ditarik garisnya, bisa juga didapatkan dengan cara ini ya, menentukan slope-nya. Jadi slope dari operating line itu sama dengan LCL per G. Jadi kalau kita sudah punya nilai L dan CL per G-nya berapa ya, tinggal kita buat saja garis slope-nya ya. Nah, garis slope-nya tadi adalah nilai dari LCL per G. Ya, kemudian ada garis hubung. Tadi kan ada garis hubung, yaitu yang memiliki slope min HLA per KYA. Di sini langkahnya adalah buat satu garis dengan gradien HLA per KYA. Ketika sudah kita buat garisnya, nanti kita akan menemukan perpotongannya ya. Jadi perpotongan garis di titik operating point dengan perpotongan garis di titik kurva keseimbangan di sini ya. Nah, garis awal ini itu kalian dapatkan dari ini ya, dari mengetahui slope-nya, nilai slope-nya. Kemudian setelah itu diduplikat garis ini. Jadi kita duplikat garisnya menjadi beberapa, di mana duplikat garis itu diletakkan sejajar dengan garis pada yang
pertama kita pakai ya. Jadi misal di sini kita bikin garis ya, di mana garisnya itu memiliki gradien ini min HLA per KYA. Kemudian setelah itu kita duplikat garisnya ya, kita gandakan garisnya, di mana garisnya itu memiliki terletaknya sejajar ya, sejajar dengan garis yang awal kita buat ini sampai ke titik akhir di sini. Nah setelah itu tadi untuk menghitung tinggi cooling towernya, kita membuat tabel integrasinya dulu. Jadi untuk menghitung yang ini ya, nilai ini, itu kita plot nilai HY versus HYI min HY ya, seper HYI min HY. Sehingga kita membutuhkan data ini, di HY-nya berapa, HYI-nya berapa, kemudian HYI min HY, dan seper HYI min HY. Plot dari HY versus seper HYI min HY itu nanti akan seperti ini ya. Nah, luas di bawah grafik plot ini itu adalah nilai dari integralnya gitu ya. Nah, untuk mengetahui luas di bawah grafik ini dengan menggunakan aturan trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar. Jadi di sini ada 5 trapesium, berarti kalian harus menghitung satu-satu gitu ya. Misal yang satu ini luas sisi sejajarnya berapa, jumlah sisi sejajarnya berapa, berarti panjang ini dengan dari sini ke sini berapa, ditambah dengan panjang dari sini ke sini gitu ya. Kemudian dikalikan dengan setengah, dikali dengan tingginya. Tingginya berarti yang ini ya. Ini tingginya. Kemudian dari masing-masing luasan ini 1, 2, 3, 4, 5 kalian tambahkan, maka didapatkanlah total luas area di bawah grafik. Nah, itu nanti dikalikan dengan G per KGA MBP, maka didapatkanlah nilai Z-nya atau ketinggian dari cooling tower-nya. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara menentukan atau mendesain cooling tower ya, menghitung ketinggian dari cooling tower. Nah, di sini ada contoh soal. Ada yang tanyakan sebelum ke contoh soal? Tidak ada? Oke, jadi untuk contoh soal di sini suatu cooling tower yang berpacking